Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu algoritma genetika dengan anggota Rohadi Susanti Sitohang, Rahmatul Fajri, Remigius Depu, Rintik Rizky Auliani, Syahmi Sajid, dan Nanda Aditya. Kami di sini akan menjelaskan apa itu pengertian algoritma genetika, komponen utama dalam algoritma genetika, contoh penggunaan algoritma genetika. Yang pertama, pengertian algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu adalah suatu teknik pencarian yang kerjanya itu meniru proses evolusi dan perubahan struktur pada makhluk hidup. Jadi prinsip utamanya itu genetika ini dialami oleh proses seleksi alam dan prinsip-prinsip ilmu genetika. Algoritma genetik khususnya diterapkan sebagai simulasi komputer di mana sebuah populasi representasi abstrak atau disebut kromosom dari solusi calon atau disebut dengan individual pada sebuah masalah optimisasi akan berkembang menjadi solusi yang baik. Jadi algoritma genetika ini pertama kali dikembangkan oleh John Holland, profesor dari Universitas of Michigan, Amerika, itu tahun 1970-an. Tujuannya itu mengaplikasikan proses-proses evolusi yang terjadi di alam dan mendesain suatu software yang prinsip kerjanya meniru proses evaluasi. Nah, selanjutnya ada komponen utama algoritma genetika. Yang pertama itu teknik pengkodean. Teknik pengkodean itu adalah bagaimana mengkodekan gen dari kromosom. Dan apa itu gen? Gen itu merupakan bagian dari kromosom. Satu gen akan mewakili satu variabel agar dapat diproses melalui algoritma genetika. Maka alternatif solusi tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dalam keadaan bentuk kromosom. Masing-masing kromosom berjumlah gen yang mengkodekan informasi yang disimpan di dalam individu atau kromosom. Komponen utama algoritma genetika selanjutnya adalah fungsi evaluasi atau fungsi fitness. Fungsi evaluasi dalam algoritma genetika merupakan sebuah fungsi yang memberikan penilaian kepada kromosom atau fitness value untuk dijadikan suatu acuan dalam mencapai nilai optimal pada algoritma genetika. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi kromosom, yaitu evaluasi fungsi objektif dan konversi fungsi objektif. Komponen selanjutnya adalah seleksi. Seleksi merupakan proses pemilihan orang tua untuk reproduksi, biasanya didasarkan pada nilai fitness. Seleksi bertujuan untuk memberikan kesempatan reproduksi yang paling besar bagi anggota populasi yang paling baik. Untuk komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Komponen utama algoritma genetik yang keempat adalah pindah silang atau crossover, yaitu adalah sebuah proses yang membentuk kromosom baru dari dua kromosom induk dengan menggabungkan bagian-bagian informasi dari masing-masing kromosom. Crossover juga menghasilkan kromosom baru yang disebut kromosom anak, yaitu offspring. Crossover bertujuan untuk menambah keanekaragaman string dalam suatu populasi dengan menghilangkan antar string yang diperoleh dari reproduksi sebelumnya. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi adalah operator algoritma genetika yang bertujuan untuk membentuk individu-individu yang baik dan atau memiliki kualitas di atas rata-rata. Selain itu, mutasi juga dipergunakan untuk membalikkan kerusakan materi genetik akibat proses crossover. Mutasi otomatis dibuat pada saat Ini saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan algoritma genetika. Nah, di samping ini terdapat representasi kromosom. Dan contoh jam 1 memiliki R1, R2, dan jam 2 memiliki R3, R4. Di mana masing-masing R1 dan R2 mempunyai kata, yaitu mapel dan guru. Dinasti kopromosom membantu dalam mendefinisikan kromosom awal, panjang kromosom,
SOM sama dengan jumlah kelas kali jumlah jam pada proses belajar mengajar dalam 1 minggu panjang. Kromosom sama dengan 6 dikali 25 sama dengan 120 gen. Setiap gen memiliki 2 parameter, yaitu mata pelajaran dan guru. Dan kita lanjut ke fitness. Fitness memiliki aturan dan setiap jam mengajar guru dengan nilai penalti yaitu 1. Dan di samping terdapat seleksi di mana admin memiliki data guru, data hari, data jam, data kelas, data mapel, ketersediaan pengantar mapel, proses kinetika, jadwal, dan sign up. Dan samping ini terdapat crossover di mana masing-masing memiliki induk 1 dan induk 2 dan beserta anak 1 dan anak 2 yang memiliki nilai-nilai yang berbeda. Bisa dilihat di sini. Baiklah, saya akan melanjutkan penerapan algoritma genetika pada tahap seleksi. Jadi di sini admin menyediakan data guru, data hari, data jam, data kelas, data mapel, ketersediaan pengampu mapel, proses genetika, jadwal, dan sign out. Jadi di sini fungsi dari sistem yang diusulkan yang terdiri dari data guru, data hari, data jam, data kelas, data mapel, ketersediaan pengampu mapel, proses genetika, jadwal, dan sign out. Admin mengisi jumlah populasi, probabilitas, jumlah generasi, tahun ajaran, dan semester yang untuk diproses di sistem yang diambil dari masing-masing tabel dalam database. Kemudian, pada tahap crossover, di sini kita bisa melihat ada 4 data, yaitu induk pertama, induk kedua, anak pertama, anak kedua. Jadi, dalam operator pindah silang mempunyai peran yang paling penting dalam algoritma genetika karena di dalamnya terdapat proses perkawinan atau persilangan gen antara 2 individu atau induk yang menghasilkan 2 individu baru atau offspring pada generasi berikutnya. Ini merupakan tabel pada crossover. Ini merupakan angka pada waktu jam pelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses mutasi dalam contoh penggunaan algoritma genetika. Jadi berdasarkan hasil proses sebelumnya yaitu crossover, maka individu yang berubah dalam contoh ini adalah yang ditandai dengan warna biru, yang dimana sebelumnya itu 8,41 menjadi 5,2 dan 11,26 menjadi 4,3. Kesimpulan, algoritma genetika sendiri adalah metode untuk menyelesaikan persoalan optimasi yang berbasis teori evolusi dalam ilmu biologi, sehingga algoritma genetika ini cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bisa dimodelkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu biologi tersebut. Algoritma genetika sendiri memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah teknik pengkodean, yang kedua itu fungsi evaluasi atau fungsi fitness, yang ketiga ada seleksi, selanjutnya pindah silang atau crossover, dan mutasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.